Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah alladzi addal amanah wa ballagha risalah wa nasahal ummah wa jahada fi sabilillah haqqa jihadih. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Wa ya ayyuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin yang sama-sama mengharapkan ridha dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita sudah menyelesaikan kewajiban kita menjalankan sholat secara berjamaah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan kepada kita semua sehingga kita bisa menjalankan seluruh aktivitas yang wajib maupun yang sunnah. Yang sunnah akan dihitung diberikan pahala sebagai amal wajib, apalagi yang wajib, ya. Salawat dan salam semoga tetap dilimpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para sahabatnya, pengikutnya yang setia, keluarganya yang beriman. Insya Allah kita termasuk pengikut yang setia, pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang tentunya berhak mendapatkan syafaat dari beliau nanti, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak bosan-bosannya juga saya dalam hal ini mengajak diri saya pribadi dan juga jamaah sekalian untuk terus berpikir dan merenung akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Wa litukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Berpikir kebesaran Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur. Berpikir bersyukur gitu terus. Ya. Tugas kita berpikir karena Allah memberikan kita bekal akal. Salah satu tugas agama ini adalah menjaga akal sehat. Orang nggak punya akal sehat nggak bersyukur, Pak. Ya, berpikir bersyukur, berpikir berzikir bersyukur. Seperti itu terus, tidak pernah henti-hentinya. Di antaranya adalah kita berpikir dan bersyukur dalam Ramadan ini. Pertama, Allah mengatakan bahwa Rasulullah SAW mengatakan bahwa setiap amal anak Adam itu akan dibalas dari 10 kebaikan sampai dengan 700. Bi asyri amsalihha ila sab'i mi'atin. Dari 10 sampai 700. Itu amal biasa di bulan biasa. Illa shaum, kata Rasul, kecuali saum puasa ini, fa innahu li, sesungguhnya puasa ini untukku, kata Allah. Ini adalah hadis qudsi. Sebetulnya dia adalah dari Allah Subhanahu wa taala, redaksinya dari Rasul. Ya, fa inna sauman li wa ana ajzi bih. Akulah yang akan membalasnya langsung. Tidak ada yang tahu angkanya berapa. Ya, ini bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan fasilitas bulan Ramadan. Ya, konsentrasi kita untuk terus meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, berzikir, berpikir, bersyukur, berzikir, berpikir, bersyukur. Kita sudah masuk di 10 hari bulan Ramadan, ya. Pun ada fasilitas lain. Amalnya diberikan lebih dari 700. Dan ada satu malam fihi lailatun khairun min alfi syahrin. Ada malam yang di dalamnya usia kita satu malam sama dengan lebih dari 83 tahun.
Ya, Bapak Ibu sekalian, berpikir, berzikir, bersyukur. Tidak ada umat nabi-nabi sebelumnya yang diberikan fasilitas sedemikian istimewa seperti yang diberikan kepada kita umat Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu sekalian rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya sebagaimana saya katakan di alim saya sebelumnya, pandai-pandailah kita menyembunyikan amal. Karena intisari dari kenapa Allah Subhanahu Wa Taala memberikan keistimewaan pada amal kita di bulan Ramadan, diberikan ganjaran lebih dari 700. Rahasianya kata para ulama adalah bagaimana kita pandai menyembunyikan amal baik kita. Ketika kita semakin pandai menyembunyikan amal baik kita, semakin tinggi balasannya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ada dulu Rasulullah SAW menyampaikan kisah kepada para sahabat, kisah yang cukup panjang, yang di situ berisi bagaimana kita memohon pertolongan dari Allah Subhanahu Wa Taala dengan amal baik kita. Makanya jangan suka dipamer-pamer Pak ya, amal baik itu. Kalau kata orang Prancis mah jangan ditembong-tembong ya, jangan diperlihatkan, dipamerkan, karena boleh jadi di situ terdapat rahasia yang luar biasa. Kapan kita munculkan? Nanti ketika kita butuh pertolongan Allah. Kita ingat-ingat amal baik kita yang kita sembunyikan, kita munculkan di depan Allah Subhanahu Wa Taala untuk mendapatkan pertolongan ketika kita dalam keadaan terjepit yang tidak ada pertolongan lain kecuali pertolongan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Rasul katakan dulu ada 3 orang sahabat karib, mereka selalu bersama. Ketika orang sahabat ini berjalan menyusuri hutan, mungkin kalau sekarang traveling ya, healing ya, ke hutan. Saking asiknya mereka bermain ke tengah hutan, tiba-tiba turun hujan lebat. Saking lebatnya hujan, mereka mencari tempat untuk berteduh, ketemu gua. Masuklah mereka bertiga ke dalam gua. Karena saking lebatnya ada batu. Mungkin Bapak pernah dengar ceritanya ya, cuman untuk sebuah pelajaran bagus kita ungkap lagi ya Pak ya. Saking lebatnya hujan, ada batu di atas gua itu jatuh longsor menutupi pintu gua. Ketika hujan reda, mereka berusaha untuk mendorong batu tersebut agar mereka bisa keluar dari gua tersebut, tapi saking beratnya batu ya. Bapak pernah lihat batu setinggi kita Pak, setinggi badan manusia ya, coba didorong mungkin 5 orang juga nggak kuat ya. Ini 3 orang Pak, nggak kuat dan nggak mungkin, secara hukum nggak mungkin mereka mampu mendorong batu tersebut. Akhirnya mereka berdiskusi, kira-kira apa yang bisa membantu mereka kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam salah satu ayat Allah mengatakan, "Wad'u ilaihi al-wasilah," ya Pak ya. Mintalah kepada Allah dengan wasilah. Salah satu wasilah kita, perantara kita untuk turun pertolongan Allah adalah amal baik kita yang kita sembunyikan. Maka mereka sepakat untuk mengingat amal baik mereka dan menyampaikan itu pada Allah agar pertolongan Allah datang. Orang pertama berpikir, oh saya ingat. Ya, saya ingat. Lalu dia mengatakan dan sambil berdoa kepada Allah, ya Allah, aku ini pekerja. Yang pertama pekerja ya Pak ya. 3 orang sahabat ini, yang pertama adalah pekerja. Aku ini pekerja ya Allah. Setiap hari aku bekerja, berangkat pagi, pulang sore.
Berangkat pagi, pulang sore. Mungkin dia tipenya tipe pegawai office hour ya Pak ya. Ya, office hour ya Pak ya. Pagi jam 7 masuk jam 7, jam 8 kerja, jam 4 pulang ya. Kalau PNS sekarang ada WFA ya Pak ya. Working from anywhere, kerja di mana aja. Enak juga ya Pak ya. Asal nggak dipotong Pak tunjangannya ya. Nah, ini pekerja. Working from anywhere. Setiap dia pulang bekerja, dia membeli susu dan mengolah kemudian dipersembahkan kepada orang tuanya. Dia tidak memberikan susu itu pertama kali kecuali kepada kedua orang tuanya, baru kepada keluarga istri dan anaknya. Suatu hari dia pulang kerja agak telat Pak. Mungkin ada lembur mungkin ya. Telat, kesorean, bahkan melewati waktu maghrib, orang tuanya sudah tidur. Dia mengolah minuman yang dia beli, kemudian sudah siap disajikan, menunggu orang tuanya bangun, karena dia tidak tega membangunkan kedua orang tuanya. Anak-anaknya sudah merengek, istrinya sudah merengek, kami lapar. Ya Abi, kami lapar. Tolong berikan minuman tersebut, kata orang tersebut. Lah, tidak. Sebelum kedua orang tuaku bangun dan meminum minumanku ini, aku tidak akan memberikan kepada kalian. Terus sampai tengah malam. Melewati tengah malam, mendekati waktu fajar, kedua orang tua tersebut baru bangun, baru bangkit. Lalu dia berikan minuman tersebut ke kedua orang tuanya. Setelah itu baru ke istri dan anak-anak. Dia katakan, ya Allah, jika seandainya ini adalah amal baikku dan pantas untuk menolongku, tolong bukakan batu besar yang menutup pintu ini. Terbuka Pak. Seret. Sedikit dan belum cukup untuk mengeluarkan mereka bertiga. Berpikirlah orang kedua. Ya. Orang kedua ini adalah saudagar kaya. Saudagar kaya. Dia memiliki saudara sepupu yang sangat cantik. Wanita yang sangat cantik. Wanita tersebut kemudian dia rayu, dia jatuh cinta kepadanya dan dia rayu untuk mau menuruti kemauan perbuatan maksiatnya. Tapi wanita tersebut menolak. Pada suatu hari tiba musim paceklik, Pak. Susah beras, susah gandum, susah buah-buahan. Keluarga si wanita tersebut termasuk keluarga yang miskin dan kemudian meminta wanita itu, karena orang tuanya tahu dia disukai oleh saudagar kaya itu, sepupunya. Kamu minta bantuanlah kepada dia. Kami yakin dia akan mau memberikan bantuan. Datanglah si wanita tersebut kepada saudagar kaya itu, dan si saudagar kaya meminta komitmen, kalau saya mau memberikan hartaku kepada kamu, asal kamu mau menuruti kemauan saya. Si wanita ini berpikir, jika dia tidak mau, dia tidak dapat. Itu ya. Tapi kalau mau konsekuensinya, dia ingat keluarganya, akhirnya dia menyetujui. Si wanita tersebut menuruti kemauan dari saudagar kaya tersebut. Lalu sambil dia menerima harta yang diberikan oleh saudagar kaya, dia berkata, takutlah kamu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tersentak, dia diingatkan oleh wanita tersebut, tersentak. Lalu dia berikan tanpa meminta komitmen dari wanita. Nih, aku berikan kepadamu, tapi sudah kamu pulang saja. Berikan kepada keluargamu di sana. Dia berkata kepada Allah, ya Allah, jika itu adalah amal baikku dan aku pantas mendapatkan pertolongan, tolonglah kami, bebaskan kami dari gua ini. Terbuka lagi Pak, serat, sedikit, belum cukup ternyata. Tibalah orang ketiga mengingat-ingat kira-kira amal apa yang bisa dia sampaikan kepada Allah, dia ekspos di depan Allah, yang bisa menyebabkan mereka terbebas dari gua atau pintu atau batu yang menutup pintu gua. Orang ketiga kemudian ingat-ingat,
Apa yang pernah dilakukan? Kebaikan apa yang dia pernah lakukan? Mungkin hampir lupa ya. Mungkin hampir lupa. Dia berpikir keras. Oh ya Allah, aku ini seorang pengusaha. Aku memiliki beberapa orang yang bekerja kepadaku. Setiap pekan, setiap bulan aku sampaikan upah mereka sesuai dengan keringat mereka. Aku sampaikan sesuai dengan hak mereka. Suatu hari tiba waktu pembayaran, orang-orang pekerjaku datang kepadaku untuk menerima upah. Tapi ada satu orang yang tidak datang. Ada satu orang yang tidak datang. Dia sudah siapkan uang atau upah yang dia akan berikan. Dia sudah ditunggu besok, lusa, 1 pekan, sebulan nggak datang. Ya, uang itu dia tidak apa-apakan, tapi dia belikan hewan ternak, Pak. Kambing. Katakanlah kambing. Dia berikan 1 ekor kambing, berarti seekor kambing berapa juta tuh, Pak? Sekitar 3,5 sampai 4 juta ya. Ya UMR lah sekarang mungkin ya. 3 sampai 4 juta. Dia belikan kambing. Kemudian kambing itu berkembang biak. Ya, berkembang biak, bahkan bisa dibelikan sapi dan sampai unta. Bertahun-tahun orang tersebut tidak datang. Tiba-tiba datang. Meminta upah yang dulu belum sempat diambil. Sudah bertahun-tahun. Dia bertanya, tuanku, mana dulu gaji saya yang belum saya sempat ambil? Tuh, punya kamu. Apaan? Itu. Tuh yang ada di halaman itu. Di kebun itu punya kamu semua. Bercanda, Tuan? Enggak, benar. Dia ceritakan apa yang dilakukan. Ya, maka hewan-hewan ternak tersebut dia bawa, nggak ada sisa, Pak. Ya, nggak ada sisa. Dikatakan, ya Allah, jika itu ada seandainya perbuatan baikku dan pantas untuk menolong aku, maka tolonglah kami, ya Allah. Terbuka, seret. Ya, maka terbebaslah mereka dari dalam gua. Bapak Ibu sekalian, hikmahnya apa? Itulah amal baik. Ya, kita tidak pernah tahu kapan kita membutuhkan amal baik tersebut dan kita tunjukkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka pandai-pandailah menyembunyikan amal baik kita, ya. Ada banyak tantangan memang di zaman sekarang. Kita punya media, ya, kita punya relasi, kita punya grup main, ya, punya grup profesi dan sebagainya. Itu adalah media kita untuk bisa menyampaikan siapa diri kita, termasuk amal kita. Ya, maka semakin kita pandai menyembunyikan amal kita, semakin besar balasan yang Allah sediakan untuk kita. Hadirin rahimakumullah, satu hikmah yang lain adalah ketika kita berpuasa, maka itulah jati diri kita yang sebenarnya. Kita ini manusia diberikan potensi oleh Allah, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah memberikan potensi kita fujur dan ketakwaan. Fujur dan ketakwaan. Di bulan biasa, makanya di bulan biasa itu orang mudah sekali berbuat dosa karena dia memiliki 2 tantangan. Pertama, dirinya sendiri, ya, karena di dalam dirinya ada potensi untuk fujur, sifat buruk, plus syaitan, ya. Nah, untuk mengetahui siapa diri kita sebenarnya saatnya ini, karena dalam hadis dikatakan setan dibelenggu, ya Pak ya, surga dibuka lebar-lebar, neraka ditutup rapat-rapat, dan setan dibelenggu. Nah, saat inilah kita membuktikan siapa kita sebenarnya. Kita ini lebih cenderung ke malaikat apa lebih cenderung ke setan, ya? Begitu. Jadi kalau ada orang di bulan Ramadan masih belum mampu meninggalkan perbuatan mungkar, perbuatan dosa, berarti dia sudah murni jadi setan tuh. Ya. Sudah pengaruh setan sudah begitu kuat sehingga dia tidak mampu untuk mengendalikan dirinya. Hadirin, ketika kita makin bisa mengenal diri kita, siapa kita, maka itu akan mengarah kita untuk lebih mengenal Allah Subhanahu wa taala.
Man arafa nafsahu arafa rabbahu. Barang siapa bisa mengenal dirinya, dia akan mengenal Tuhannya. Ya, maka perbanyaklah zikir, pikir kepada Allah Subhanahu wa taala, mengingat betapa lemah diri kita. Tidak ada apa-apanya. Ya, dikasih lapar dari subuh sampai maghrib udah mulai lemes, ya Pak ya? Lemes, ngantuk, ya, capek dan sebagainya. Itulah diri kita yang tidak memiliki kemampuan apa-apa. La haula wala quwata illa billah. Ya, mari kita manfaatkan sisa waktu. Ya, para sahabat itu di 10 terakhir itu banyak menangis, Pak. Banyak menangis kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, berikan hikmah ya Allah. Inilah saat kesempatan buat aku. Belum tentu saya bisa bertemu dengan Ramadan berikutnya. Saat inilah kita manfaatkan. Mereka menangis. Bahkan kalau bisa setahun penuh itu Ramadan semua. Ya, Ramadan semua. Yang dikatakan ketika seseorang berhasil melewati Ramadan, maka dia akan bersih dari dosa-dosa dan surga menjadi balasannya. Kita berharap pada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita semua untuk bisa memanfaatkan 10 hari terakhir bulan Ramadan ini, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan Lailatul Qadar yang dengannya insyaallah Allah memasukkan kita dalam surganya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim azim sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tunajjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhirna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha 'indaka 'ala ad-darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jamil khairati fil hayati wa ba'dal mamat innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadhiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min syarril 'aqibati wa su'il khatimah. Allahumma ahsin 'aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyi dunya wa 'adzabil akhirah. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.